itu sudah memenuhi syarat-syarat awal dulu, ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau bagi tugas dulu ya. Tugasnya ini akan kita kumpul di saat ujian mid semester. Nah, kalian ditugaskan untuk melakukan survei literatur yang berkaitan dengan pasif dan aktif sistem pada proteksi bangunan gedung. Nah, jadi artinya kita bagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama berkaitan dengan pasif, yang kedua aktif. Ya, jadi kelompoknya siapa saja kalian bagi. Kemudian kalian lakukan literatur review, artinya melihat literatur, kemudian dibuat laporannya. Ya, laporannya formatnya dari mulai pengantar dan seterusnya sampai kira-kira apa saja yang penting di dalam di dalam sistem proteksi pasif dan aktif itu sesuai dengan kelompoknya. Kemudian akan dipresentasikan saat ujian tengah semester. Ya, jadi laporannya dibuat, kemudian siapkan PowerPoint untuk presentasinya, PowerPoint atau apapun ya, untuk presentasi di ujian tengah semester. Oke? Itu kira-kira tugasnya, gampang, sederhana. Dimasukkan juga studi kasusnya ya, maksudnya seperti ini, misalnya kalian bicara tentang tangga darurat, boleh dimasukkan foto-foto, kasusnya apa, boleh ya. Jadi bebas kalian mencari sumber datanya, kemudian menyajikannya, tetapi unsur atau apa saja yang terkait di dalam proteksi sistem itu, yang pasif apa, yang aktif apa, itu semuanya tercakup. Oke, sampai di sini bisa ngerti ya tugasnya? Ngerti? Ngerti, Pak. Ada pertanyaan dari tugas yang saya berikan tadi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita boleh kalian tanya nanti sekalian berjalan tugasnya. Kita masuk ke dalam materi kita hari ini ya. Saya share dulu. Oke, udah terlihat ya. Nah, kita sudah tahu apa itu yang menyebabkan kebakaran dan seterusnya sampai pertemuan kita minggu lalu. Sekarang kita masuk kepada persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Nah, ini sangat panjang materinya, sangat banyak ya. Sebelum nanti kita masuk ke aktif dan pasif sistem. Jadi artinya di sini persyaratan teknisnya dulu kita kenal ya. Nah, ini saya coba sesuaikan waktunya dengan waktu kita di hari ini ya. Kemudian selebihnya nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi pertama sekali yang penting kita pahami di dalam merencanakan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung adalah kelompok dari gedung itu sendiri, atau yang kita kenal sebagai kelas bangunan gedung. Jadi
Nah, ada beberapa kelas, 9 atau 10 saya lupa nanti kita lihat ya, atau ya nanti kita lihatlah lupa saya. Kelas bangunan gedung ini artinya pembagian bangunan gedung atau bagian-bagian gedung sesuai dengan jenis peruntukan atau penggunaan bangunan gedung. Jadi dari mulai kelas 1 yang sederhana rumah tinggal, dan seterusnya. Kita lihat yang pertama adalah kelas bangunan gedung hunian biasa atau biasa kita kenal sebagai rumah tinggal. Nah, jadi artinya dengan adanya, kelas bangunan gedung ini, kita sudah bisa memahami bahwa dari mulai rumah tinggal harus ada perencanaan yang berkaitan dengan sistem proteksi kebakaran. Nah, untuk kelas bangunan rumah tinggal biasanya itu disebut kelas 1 itu, apa namanya, terdiri dari rumah tinggal dengan satu rumah tunggal atau, lebih bangunan satu rumah tinggal, artinya rumah dempet atau rumah gandeng atau satu kompleks atau satu perumahan atau apapun namanya itu yang jumlahnya lebih dari satu ya. Jadi artinya, itu termasuk ke dalam kelas bangunan, hunian biasa kelas 1A ya. Kemudian ada kelas 1B, di dalamnya ada asrama, kos-kosan, guest house, hotel yang kecil gitu. Kemudian, luas total lantai kurang dari 300 meter persegi dan tidak ditinggali lebih dari 12 orang secara tetap dan tidak terletak di atas atau di bawah bangunan gedung hunian lain atau bangunan kelas lain selain tempat mobil atau garasi pribadi. Paham maksudnya ya? Jadi yang tipe kelas 1 ini pertama dia itu fungsinya adalah tempat tinggal ya, yang kelas 1A tadi dia rumahnya tunggal ataupun rumah kompleks kawasan. Kemudian yang kelas 1B sifatnya dia seperti asrama, kos-kosan, guest house, apalagi namanya itu, motel atau hotel kecil ya, yang luasnya itu kurang dari 300 meter persegi dan ditinggali tidak lebih dari 12 orang, ya. Kemudian dia tidak berada pada gedung lain, misalnya, apartemen berapa unit dijadikan kos-kosan, dijadikan, apa namanya, hotel. Nah, itu tidak termasuk ke dalam, kategori ini ya, itu berbeda, nanti ada di kelas berikutnya, kita lihat. Ya, jadi yang pertama kelas bangunan hunian. Kelas 2-nya kemana ini? Sebentar ya, saya lihat dulu kelas kenapa terlompat. Sebentar ya. Oke, saya sisip di sini aja ya. Kelas 2-nya saya sisip sementara di bawah ini. Bisa terlihat ya, kelas 2 adalah eh, bangunan gedung hunian terdiri atas 2 atau lebih unit hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah. Ya, jadi itu yang termasuk ke dalam kelas 2. Dan kemudian kelas 3 bangunan gedung hunian di luar bangunan gedung kelas 1 atau kelas 2, dia fungsinya tetap masih hunian ya. Nah, misalnya rumah asrama tadi, rumah, guest house, tapi apa bedanya nanti dengan yang, eee, tipe 1 tadi?
bedanya adalah dari luasannya. Kalau tipe 1 tadi di sini ada batasannya, luasnya itu kurang dari 300 meter persegi dan tinggal di dalamnya eee sekitar 12 orang. Nah, sementara yang di tipe 3 walaupun fungsinya sama, misalnya rumah asrama atau, guest house atau losmen, hotel, motel gitu ya, tapi besarannya itu lebih dari 300, meter persegi. Jadi itu yang membedakan antara kelas 3 dan kelas 1, B, ya. Nah, kemudian kita lihat ke kelas 4. Nah, dia juga bangunan gedung hunian campuran, ya. Jadi fungsinya tetap ada hunian di dalamnya, kemudian, tetapi dia berada pada, gedung dengan kelas, nanti kita lihat ke bawah, kelas 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi artinya misalnya dia bisa berada di dalam sebuah, gedung apartemen, atau berada di dalam sebuah gedung perkantoran, atau dalam sebuah arena pertunjukan misalnya, atau arena sport center dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan, bangunan gedung hunian campuran ya. Nah, kita lihat berikutnya bangunan gedung kantor yang kelas ke-5. Nah, jadi tadi artinya kalau kita merujuk ke kelas 4 ini bangunan hunian, bisa dia berada pada gedung kantor, ya. Jadi dari sini semakin jelas bahwa bangunan gedung hunian campuran di kelas 4 itu bergabung dengan kelas 5 bangunan gedung kantor, ya. Nah, sedangkan kelas 5 itu sendiri dia bangunan gedung kantor yang memang benar-benar berfungsi sebagai, apa namanya, eee gedung perkantoran, di mana di dalamnya itu bisa, mmm, gedung kantor itu sendiri atau usaha-usaha yang sifatnya profesional, kemudian administrasi, kemudian ada usaha komersialnya ya, misalnya ada minimarket ya, atau ada grosir, atau ada, eee, toko buku, stationery, dan sebagainya. Nah, kelas 5 ini ya, dia harus berada di luar kelas 6, 7, 8, dan 9. Jadi tidak tidak sama dia dengan 6, 7, 8, dan 9. Ya, sementara yang kelas 4 berada di dalam kelas 5 gedungnya ya. Oke, sampai di sini bisa ngerti? Sampai kelas 5 gedung, bangunan gedung kantor ini bisa dimengerti, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kelas 6. Fungsinya adalah bangunan gedung perdagangan. Ya jadi, misalnya toko, eee, yang berfungsi sebagai tempat berjualan, misalnya apakah itu secara eceran ya, contohnya di sini termasuk di dalamnya restoran atau kafe, kemudian, bar, toko, kios, apalagi, yang berad yang merupakan bagian dari suatu hotel atau motel. Kemudian tempat potong rambut, salon, tempat cuci umum, pasar, ruang penjualan, ruang pamer, atau bengkel. Ya, jadi artinya dia, fungsinya adalah fungsi perdagangan dan dia di luar yang tadi, yang, kelas 5. Jadi berada pada fungsi gedung yang sifatnya mixed use. Jadi dia di luar itu. Ya, jadi boleh misalnya dia berada di sebuah gedung yang tunggal, ya, atau berada dalam kompleks pertokoan, boleh. Nah, kemudian kelas 7 adalah bangunan gedung penyimpanan atau gudang. Ya, bangunan gedung yang dipergunakan untuk penyimpanan termasuk di dalamnya tempat parkir umum. Jadi misalnya, gedung parkir di Sun Plaza, gedung parkir di
apa namanya, apa itu namanya, Manhattan atau di beberapa tempat, perbelanjaan yang gedung parkirnya, secara umum didesain terpisah, itu termasuk ke dalam bangunan gedung penyimpanan atau gudang ya. Kemudian gudang atau tempat pamer barang-barang produksi ya, misalnya convention, itu juga termasuk ke dalam, kegiatan ini ya. Nah, kemudian kelas 8, bangunan gedung dengan fungsi laboratorium, industri, atau pabrik. Nah, jadi bangunan gedung laboratorium, gedung yang, dipergunakan untuk, produksi ya, kemudian, pabrik-pabrik itu termasuk ke dalam, kategori kelas 8. Nah, kemudian kelas 9 bangunan gedung umum. Bangunan gedung yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum. Kelas 9A, bangunan gedung perawatan kesehatan, termasuk, bangunan gedung yang berupa laboratorium di dalamnya, tapi dia berada di dalam, eee, pusat perawatan kesehatan. Ya, misalnya berada di dalam puskesmas, di dalam rumah sakit, di dalam klinik, dia termasuk, di dalamnya laboratorium. Nah, kemudian kelas 9B, bangunan gedung pertemuan termasuk bengkel kerja, laboratorium, atau sejenisnya di sekolah dasar, sekolah lanjutan, hall, bangunan gedung, peribadatan, eee, apa namanya, itu termasuk ke dalam kategori bangunan gedung umum. Nah, kemudian kategori ini ya, kelas bangunan ini menjadi, apa namanya, khazanah baru bagi kalian saat proses perancangan. Jadi ini jangan kita lupakan kelas gedung ini, supaya apa? Kita bisa segera mencari referensi yang berkaitan dengan, keselamatan atau sistem, proteksi kebakaran. Ya, jadi kita nanti saat merencanakannya juga melihat, syarat-syarat atau standar-standar teknis yang berkaitan dengan, kelas bangunan tersebut. Jadi misalnya tugas kalian sekarang lagi merencanakan bangunan bentang lebar misalnya. Nah, fungsinya apa? Dilihat fungsinya ya, bukan bukan, jenis gedungnya dulu ya, kita lihat fungsinya. Fungsinya apa? Ya, fungsinya misalnya, klinik atau, oh ternyata saya mau buat bentang lebarnya untuk hanggar pesawat, maka dia termasuk ke dalam kategori yang mana? Untuk, misalnya klinik, berarti bangunan gedung umum di dalamnya. Ya, karena termasuk perawatan kesehatan. Sementara kalau saya mau buat hanggar pesawat dengan bentang lebar, dia masuk ke dalam, eee, mana tadi, nah ini, kelas 8 ya, termasuk di dalamnya gedung laboratorium, industri, dan pabrik, gitu. Jadi dengan, eee, pengkategorian ini mempermudah kita untuk melihat sistem proteksi kebakaran yang disyaratkan, oke. Nah, kemudian kelas 10. Eee, kelas 10, dia fungsinya fungsi selain hunian, ya misalnya, garasi, carport, atau sejenisnya. Kemudian, pagar, tongga, antena, tower, ya, kemudian dia berdiri bebas, kolam renang, dan atau sejenisnya, misalnya arena sport, lapangan pacuan kuda, lapangan bulu tangkis. Nah, itu termasuk ini, ke dalam kategori ini, bangunan gedung atau struktur yang bukan hunian. Ya, jadi dia termasuk ke dalam kelas 10, oke. Nah, kemudian ada juga gedung-gedung yang nanti diklasifikasikan, secara khusus ya. Jadi dia nggak termasuk ke dalam, kelas yang ke-10 tersebut, 10 kelas yang sudah kita, bahas di atas ya. Dia terpisah misalnya, gedung tersebut dia memiliki persyaratan, teknis. Misalnya apa? Misalnya perencanaan reaktor nuklir.
Misalnya perencanaan, apa namanya, PLTA, PLTS. Nah, itu termasuk ke dalam gedung yang tidak diklasifikasikan secara khusus. Jadi artinya dia yang di luar yang 1 sampai 10 itu, ya. Nah, sistem proteksi kebakarannya juga nanti akan ditinjau secara khusus, nggak akan sama dengan, apa namanya, gedung yang sudah diklasifikasikan di atas. Nah, kemudian ada bangunan gedung yang dikelompokkan ke dalam, yang penggunaannya insidensial ya. Misalnya lagi ada pameran bunga di kawasan, apa namanya, Istana Maimun misalnya. Nah, itu termasuk ke dalam, yang sifatnya insidensial. Misalnya ada pameran lukisan sehingga dibuat, hall yang besar, ada kegiatan, eee, keagamaan perlu dibuat hall yang besar tapi sifatnya sementara. Nah, itu semua masuk ke dalam bangunan gedung yang penggunaannya insidensial. Nah, eee, misalnya ada klasifikasi jamak itu, misalnya di sebuah, apa namanya, kawasan pertokoan, bangunan gedung misalnya ya, gedung beberapa lantai atau kompleks gedung. Itu, ada beberapa bagian gedung yang harus diklasifikasikan secara terpisah. Maka, eee, klasifikasi jamak ini perlu diberikan ke setiap masing-masing, apa namanya, bahagian-bahagiannya. Jadi ada syarat-syarat yang khusus sesuai dengan, masing-masing fungsi gedung pada kawasan itu. Ya, atau pada area tersebut atau pada kompleks itu. Itu yang dimaksud dengan klasifikasi jamak. Nah, kemudian kita juga melihat dari, tipe konstruksi, ya. Nah, yang pertama di sini kita lihat adalah konstruksi tipe 1. Jadi tadi fungsinya sudah dilihat, kemudian, tipenya juga akan dilihat, tipe konstruksinya. Sebentar ya. Oke, nah tipe konstruksi yang pertama itu disebut sebagai konstruksi tipe 1 ya. Jadi tipe 1 ini dilihat dari, eee, elemen strukturnya bagaimana, termasuk dinding, kolom, kemudian, eee, lebar modulnya atau bentangannya, balok penopang, tiang penopang, arsnya atau lengkungan, lantai, atap ya, itu terdiri dari bahan yang tidak mudah terbakar. Atau bahannya itu mudah terbakar, tapi dia terbatas. Artinya setelah di apa namanya, lakukan uji terhadap material tersebut memiliki ketahanan api misalnya sampai sekian lama, seberapa lama. Contohnya bata tahan api, bata ringan contohnya ya, itu berapa udah ada spesifikasi yang dikeluarkan oleh pabrikan, oh ternyata bahannya adalah demikian gitu. Nah, maka itu termasuk dalam konstruksi tipe, 1 ya. Eee kemudian memiliki nilai tahan terhadap api tidak kurang dari seperti yang dipersyaratkan dalam tabel 1, nanti kita lihat tabelnya. Ya, kemudian, konstruksi tipe 2 yaitu, yang tidak memenuhi syarat sebagai konstruksi tipe 1. Jadi artinya di luar syarat yang tipe 1 ini, maka dia termasuk ke dalam, tipe 2 ya, semua elemen strukturnya. Oke, kita lanjut.
Nah, kemudian ada tipe konstruksi 3, ya. Nah, di tipe 3 ini, itu kalau kita baca di sini, dia itu memiliki dinding luar dan elemen struktur yang merupakan bagian dari dinding luar dari bahan tidak mudah terbakar atau bahan yang mudah terbakar terbatas yang disetujui, dan elemen struktur dalamnya atau interior termasuk dinding, kolom, bentang penopang, dan lainnya adalah atap seluruhnya atau sebagian dari kayu dengan dimensi lebih kecil daripada persyaratan untuk konstruksi tipe 4. Nanti kita lihat tipe 4 itu apa. Jadi artinya dia strukturnya itu sangat, apa namanya, mudah untuk terbakar ya, lebih mudah terbakar dibandingkan, tipe 1 tadi ya. Nah, kemudian nanti kita lihat juga di tabel 1, untuk yang tipe 3 ini apa, kriteria ketahanan terhadap apinya. Kemudian ada tipe 4 ya, juga kita lihat sajalah nanti di sini ya. Ya kita lihat aja di tabel itu. Ya jadi di sini pun ya, materialnya lebih mudah terbakar, dibandingkan dengan yang tipe sebelumnya. Nah, kemudian ada tipe 5 ya, materialnya seluruh elemen strukturnya, eee, sesuai yang dipersyaratkan pada tabel, 1. Kita lihat tabelnya ini. Ya jadi tadi, ini elemennya tadi semua ya, yang dibicarakan dinding, dinding dalam, kolom, dan seterusnya. Kemudian ini ada tipenya, tipe 1, 2, 3, 4, dan tipe tipe 5. Ya, jadi tipe, ini menentukan bagaimana ketahanannya terhadap api. Nah, misalnya dinding bearing bagian luar, ya, dia memiliki kalau tipe 1 itu artinya dia memiliki, ketahanan terhadap api selama 4 jam. Kalau tipe 2 yang 443, nah ini ada ketentuannya ini, nanti kita bahas di, apa namanya, jenisnya ini, apa yang termasuk dalam 443 dan 332. Ini tentang kaitannya tentang, struktur ya. Nah, kemudian ada yang, 3 jam, kalau 332, kemudian, 222 ini dia 2 jam. Ini ya jadi, kode yang di depan ini mensimbolkan, berapa lama dia tahan terhadap api. Ini, kode yang di depan ini. 443 dia tahan 4 jam terhadap api. 332 dia, tahan 3 jam. Ya walaupun dia sama-sama, elemen kolom, tapi ketahanannya terhadap api berbeda-beda, ya. Nah itu yang nanti dikategorikan dia ke dalam kategori yang mana, tipe 1 atau tipe 1443 atau tipe 1332, ya. Nah, begitulah seterusnya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa tipe 5 itu memang dia tidak tidak tahan terhadap api, sangat rendah kemampuannya terhadap api. Sementara gedung yang tadi tipe 1 itu tadi secara konstruksinya, tipe 1 dia akan mampu bertahan sekian lama terhadap api. Nah, dari sini, dari fungsi dan dari tipe bangunannya, maka nanti kita bisa merencanakan sistem proteksi kebakarannya, ya. Misalnya kemarin saya ada, apa namanya, ada, sebutkan tentang misalnya di ruang, apa namanya, di ruang, eee, apa namanya, di ruang server misalnya. Nah, apa sistemnya yang dipergunakan ya? Sebentar sebentar saya kasih aja ilustrasinya. Bentar ya, saya coba lihat ya. Jadi paling enggak di sini kalian sudah punya sedikit gambaran ya. Saya tambahkan aja di sini. Nah ini, contoh nih.
Sudah terlihat? Terlihat ya gambarnya ya? Ini saya kasih contoh nih misalnya pada ruang server misalnya. Nah, eee, di ruang server ini, itu mempergunakan, apa namanya, thermatic fire system namanya. Jadi ini ya, thermatic fire system. Jadi sistemnya di ruang server ini dia terpisah dengan, sistem gedung. Ya, jadi dia terpisah dengan sistem gedung, cara, dalam dalam hal, proteksi kebakarannya. Kenapa? Karena bisa saja sistem kebakarannya, apa namanya, kebakarannya terjadi hanya pada ruang ini saja karena rentan terhadap, korsleting arus listrik, barang-barangnya juga mudah terbakar. Nah, sehingga, eee, sistem deteksinya juga dipasang hanya khusus pada ruang ruang ini saja. Tetapi sistem alarmnya akan bekerja secara, menyeluruh nanti. Peringatan terhadap kebakarannya tetap terkoneksi secara menyeluruh. Ini di sini ada bel, ada alarm belnya ya, ada detektornya tetap ada heat detector, flame detector, kemudian apa namanya, smoke detector itu tetap terpasang karena protektor, apa namanya, detektor ini yang akan mengaktifkan sistem ini tadi, ya, thermatic fire system. Nah, ini bahannya dia akan berbeda, bahan yang dipergunakan ini dia tidak merusak, eee materi apa namanya, equipment-nya ya, karena dia sifatnya seperti apa ya, apalah disebut itu, aerosol, dia sifatnya seperti aerosol ya, tetapi memiliki kemampuan ganda, kemampuan untuk, memadamkan api dan kemampuan untuk menurunkan temperatur. Nah, jadi apinya ini tidak mudah merambat dia karena temperaturnya menjadi turun dan, apinya itu sendiri, sumber panasnya itu sendiri dipadamkan secara bersamaan. Jadi bekerjanya dia secara ini ya, secara, double lah kita katakan, ya. Nah, ini contohnya ya. Oke, kita kembali lagi. Ini tadi, sesuai dengan tipenya, udah kita bahas. Ya, ini setiap elemennya itu tadi ya, bagaimana kemampuannya bertahan terhadap api ya, eee, nah siapa yang mengeluarkan angka-angka ini? Nah ini adalah berdasarkan uji ketahanan api atau tes ketahanan api. Nah jadi bukan bukan kita buat-buat sendiri, oh lantainya nanti 4 jam, oh ini 3 jam, enggak. Tetapi spesifikasi yang sudah dikeluarkan oleh, lembaga tertentu, biasanya pabrikan kalau yang sifatnya produknya massal itu juga sudah mencantumkan ketahanannya terhadap api. Ya, tetapi dengan melihat materialnya secara kasat mata kita mudah untuk, memprediksinya ya. Tadi udah diketahui kan, misalnya tipe 5, oh tuh bahan-bahannya dari kayu, bahan-bahan yang mudah terbakar, gipsum dan sebagainya. Bahkan, paper misalnya gitu, itu konstruksi utamanya gitu ya. Misalnya nanti kalian ada lihat teknologi, oh ada yang buat rumah dari cardboard, oh ada yang buat rumah dari botol plastik misalnya. Nah, itu kategorinya ke dalam tipe ini secara strukturnya, secara konstruksinya, gitu maksudnya, ya. Bisa mengerti sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak Belum ada? ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian setelah kita ketahui tadi, eee kelas bangunannya, tipe konstruksinya. Kita lihat sekarang, apa namanya, ke dalam
site-nya. Jadi kita mulai perhatikan jalan lingkungan, jarak antar bangunan gedungnya. Tapi yang perlu diingat di sini, ya, dalam jarak antar bangunan gedung sebelum kita lihat ke sini ya, ini di luar dari, yang dimaksud dengan, garis sempadan bangunan, paham ya? Jadi kalau misalnya, eee, GSB-nya, oh bisa kok GSB cuma 1,5 meter, tapi menurut persyaratan sistem kebakarannya nggak boleh 1,5 meter. Harus misalnya ketinggian bangunan, 8 sampai ketinggian 8 meter, dia harus punya jarak antar bangunannya itu 3 meter, gitu. Paham ya? Jadi ini yang kita ikutkan kalau berkaitan dengan sistem pemadam kebakaran. GSB yang 1,5 meter itu kan batas untuk, apa namanya, perencanaan kota untuk, jarak dengan antar bangunan, dengan jalan gitu ya. Tapi untuk persyaratan kebakaran, dia tidak memenuhi, sehingga kita harus melihat kedua ini, ya, kedua ini harus dilihat. Oke, nah misalnya, oh GSB-nya, 8 meter, ya, memenuhi nggak ya untuk bangunan kita yang, tinggi bangunannya lebih 40 meter, artinya bangunan high rise. Kalau nggak memenuhi, maka kita harus buat syaratnya, mengikuti kepada akses jarak antar bangunan. Itu yang dilihat, gitu maksudnya ya. Jadi, apa namanya, ini kita pelajari untuk kita bisa melihat itu. Jadi, yang pertama sekali harus kita perhatikan adalah jalan lingkungan. Nah, jadi kalau jalan lingkungan ini dari awal tidak kita siapkan, gimana kendaraannya, mobil pemadam kebakaran bisa mengakses, lokasi gedung yang terjadi kebakaran. Nah, pertama untuk melakukan proteksi terhadap meluasnya kebakaran dan memudahkan operasi pemadaman, eee, untuk itulah kita menyiapkan jalan lingkungan dengan perkerasan, ingat ya dengan perkerasan. Jadi nggak boleh jalan lingkungannya itu tanpa perkerasan, misalnya hanya tanah yang diratakan ya, yang udah di-screeding, nggak boleh. Nah, syaratnya itu adalah dengan perkerasan. Nah, kemudian ada syaratnya juga nanti, kalau misalnya, ini kan lahannya masih sangat luas nih, sampai ke sana, yang di sini kita belum buat dia untuk, apa namanya, untuk jalur gedung. Ada nanti syarat berikutnya, misalnya dia berapa meter bolehnya ada perkerasan itu, minimal gitu ya. Nah, kemudian jarak antar bangunannya tadi udah saya jelaskan sedikit tadi ya, eee, akses mobil pemadam kebakarannya akan, bisa mencakup ini semua apabila, eee, jalannya tersedia. Jalan ini akan tersedia apabila jarak antar bangunannya juga memenuhi, ketentuan, memenuhi syarat gitu. Nah, kemudian poin berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah akses petugas pemadam kebakaran ke lingkungan. Yang pertama, akses kendaraan ya. Nah, aksesnya itu harus tadi udah kita bahas disediakan, kemudian dia sesuai dengan persyaratan teknis. Nanti kita lihat berapa ya persyaratan teknisnya. Apakah bisa lebar jalannya 4 meter atau 3 meter atau berapa meter. Kemudian nanti untuk, kendaraannya ini berhenti melakukan pemadaman, gimana? Perlu site berapa, luas dia areanya, misalnya gitu. Nanti kita lihat syarat teknisnya. Kemudian, blueprint. Blueprint artinya gambar, apa namanya, gambar kerja ya dari, bangunan itu penting. Jadi ini harus disediakan dan sebenarnya pun ini juga harus diserahkan ke petugas pemadam kebakaran. Cuman di kita masih belum seperti itu ya di saya nggak tahu di Jakarta sudah seperti itu, tapi kalau di Medan belum gitu. Jadi bangunan gedung itu semuanya harus menyerahkan dia punya gambar kerja kepada
petugas pemadam kebakaran. Sehingga saat terjadi kebakaran, petugas pemadam kebakaran itu sudah tahu dia di mana lokasi tangga, darurat, di mana saf kebakaran. Nah, itu mereka langsung mengerti situasi yang terjadi di lapangan karena sudah dipelajari gitu ya. Nah, kemudian, akses ke bangunan gedung atau lingkungan bangunan gedung. Nah, ada yang pertama ini sambungan Siames. Nah, ini, eee, apa namanya, berdasarkan ya ketentuan dari tata kota atau dinas bangun-bangunan, ya, jadi sambungan Siames ini dipasang di lokasi di mana akses ke atau di dalam bangunan atau lingkungan bangunan gedung sulit karena alasan keamanan. Nah, ini harus dipasang. Nah, kemudian, eee, sebentar sebentar ya, kuota saya udah mau habis, tunggu sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi, eee apa namanya, akses ke bangunan gedung tadi saya mau menjelaskan tentang sambungan, siames ini atau siamase disebut orang ya. Kira-kira ada yang bisa udah pernah dengar belum istilah ini, sambungan siamase ini? Ada yang udah pernah dengar belum? Ada? Nah, ini nanti saat kalian membuat studi literatur tadi, tugas yang pertama jangan lupa ini dimasukkan ya. Ini, jangan lupa untuk dimasukkan. Nah, ini sambungan ini adalah untuk menghubungkan antara mobil, apa namanya, pemadam kebakaran ya, dengan jaringan fire hydrant yang ada di gedung. Itu yang dimaksud dengan sambungan, Siamase ini. Ya itu harus disediakan, kalau enggak nanti bagaimana menghubungkannya ya, antara mobil pemadam kebakaran dengan sistem kebakaran yang ada di dalam gedung. Jadi artinya suplai airnya bagaimana. Nah, itu pakai sambungan Siamase ini. Oke. Nah, kemudian, akses berikutnya tadi akses Siamase ya, jadi artinya akses, untuk sistem proteksi kebakarannya. Kemudian akses bagian pintu masuk atau pintu lokasi pembangunan gedung ya. Eee, nah jadi biasanya petugas pemadam kebakaran melalui peraturan kota itu, sudah menentukan ini. Jadi, mana pintu masuknya harus sudah diperkirakan, artinya pintu masuknya itu memenuhi syarat standar untuk sistem, kebakaran. Nah, ini yang saya mau setelah kalian, dapatkan mata kuliah ini, saat kalian membuat analisa akses masuk ke dalam site. Nah, ini pertimbangan ini nanti kalian masukkan, nanti kita lihat gambar-gambarnya di bawah ya. Ini sudah bisa kalian masukkan. Pertimbangannya misalnya berapa ya jaraknya dia harus ada dari pintu masuk, misalnya jarak, apa namanya, jalan aksesnya. Jadi dia harus dibuat, oh berarti harus dibuat jalan akses langsung yang jaraknya sekitar 50 meter dari pintu masuk utama, misalnya untuk, landing zone fire, apa namanya, fire, proteksi kebakaran ini, mobil pemadam kebakaran. Terus kemudian, oh di mana berarti, landing zone-nya ini dipakai. Nah, itu seperti itu akan kalian masukkan nanti ke dalam,
analisa desain ya, analisa aksesibilitas ke dalam site, nah gitu-gitu. Itu udah ada tambahan lainnya ya, ada tambahan lainnya. Nah kemudian, oke, jadi artinya, dalam hal pemeliharaan, baik itu kemudahan aksesnya maupun jika terjadi, perubahan dalam desain itu perlu dilaporkan kepada kepada kantor pemadam kebakaran setempat. Nah, kemudian akses jalan untuk pemadam kebakaran. Yang dipersyaratkan itu apa? Akses pemadam kebakaran harus disediakan pada setiap fasilitas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung setelah selesai dibangun atau direlokasi. Jadi, eee, apa namanya, yang saya katakan tadi dia perencanaannya dari awal, tapi, penyediaannya, fasilitasnya itu setelah bangunannya selesai, itu baru termasuk ke dalam, proses finishing gitu maksudnya. Jadi perencanaannya di awal, tapi prosesnya dia berada pada proses, finishing ya. Kemudian, jalan akses pemadam kebakaran meliputi jalan kendaraan, jalan untuk pemadam kebakaran, jalan ke tempat parkir, atau kombinasi jalan-jalan tersebut. Nah, jadi itu harus disediakan. Kemudian apabila tidak ada garasi untuk rumah tinggal untuk satu atau 2 keluarga atau garasi pribadi, artinya itu tipe yang berapa tadi? Tipe yang ke-1, eee, maka ketentuan jadi misalnya dia gedungnya itu, eee, luasnya itu tadi 37 atau 400 feet atau kurang dari luasan ini, arti bangunan tipe 36 ya. Nah, maka ketentuan, sebagaimana tersebut ya pada butir 2321, 23, mana 2321 tadi di atas ini 2321 ini sambungan Siamase ini, itu, diizinkan untuk dimodifikasi oleh yang berwenang. Jadi, misalnya dia luas 37, nggak perlu ada, apa namanya, siamasenya, ya. Oh, atau nanti petugas ininya, "Oh, berarti ini kawasan ini belum ada siamase, nggak ada hidran, gedungnya adalah gedung-gedung yang kecil seperti ini, tetapi tidak ada hidran, kita tambahkan hidran." Nah, begitu. Jadi ini sifatnya adalah untuk, apa namanya, penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan oleh, badan yang berwenang, ya. Kemudian apabila jalan akses pemadam kebakaran tidak dapat dibangun karena alasan lokasi, topografi, jalur air, ukuran-ukuran yang tidak dapat dinegosiasi, atau kondisi-kondisi semacam itu, maka pihak yang berwenang bisa mensyaratkan adanya fitur proteksi kebakaran tambahan. Nah, itu tadi. Misalnya banyak ya sistemnya, nanti kita lihat, apa namanya, sistem proteksi kebakaran yang bisa diterapkan. Misalnya yang paling sederhana adalah disyaratkan setiap kawasan itu memiliki portable fire suppression system. Artinya misalnya fire extinguisher harus tersedia, ya. Jadi yang seperti itu persyaratan yang akan ditentukan nanti disyaratkan oleh, badan otoritasnya. Nah, misalnya kan kita banyak nih gang-gang kecil yang tidak bisa diakses, kemudian, eee eee, apa namanya, eee, jalur hidran tidak ada, ya gangnya terlalu sempit, terlalu kecil, gangnya terlalu mendaki misalnya, konturnya terlalu banyak, ada anak-anak tangga di dalam gang tersebut atau di jalan tersebut. Nah, maka persyaratan yang diberikan itu adalah dengan mempergunakan misalnya, pressure system yang sifatnya portable, ya. Atau yang tadi, seperti tadi yang dipergunakan pada, ruang server misalnya dengan pressurizer system misalnya. Jadi ada banyak sistemnya nanti.
Nah, kemudian jalur akses lebih dari satu, jalur pemadam kebakaran lebih dari satu bisa disediakan apabila ditentukan oleh, badan otorita yang berkepentingan di sini yang menentukan atau menilai sistem proteksi kebakarannya. Nah, dengan pertimbangan jalan akses tunggal kurang bisa diandalkan karena misalnya ada faktor kemacetan lalu lintas dan sebagainya, kondisi ketinggian bangunan, iklim, kontur dan sebagainya. Ya, jadi, boleh jalan aksesnya itu lebih dari satu. Misalnya gini, oh ini, eee, kawasan perumahan ini menembus kedua jalan. Misalnya, satu dari jalan Eee apa namanya, A, satu lagi dari jalan B. Ini aksesnya ini kalau hanya kita buat dari jalan A saja untuk sistem kebakaran, maka itu resikonya lebih besar. Sehingga disyaratkan nanti, oh kalian harus buka pintu dari jalan B gitu ya. Itu yang dimaksud dengan, eee, jalur akses lebih dari satu. Oke, ini sampai di sini materi yang pertama. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Izin bertanya, Pak, Silakan Rehan. yang tadi Bapak jelaskan yang, mengenai kelas 8 dan 9, Pak, tentang laboratorium. Jadi kalau misalnya dia Mhm. laboratorium kayak misalnya di universitas, Pak, kayaknya teknik sipil atau teknik kimia, itu labnya masuk ke kelas yang mana, Pak? Nah, tadi kan ada keterangannya tuh, nih ya, saya kembalikan ya ke sini. Ya, jadi kalau dia dengan, apa namanya, fungsi yang lain, ya misalnya, kampus kita ini, dia termasuk, gedung mana, gedung perkantoran nggak? Masuk ke dalam yang mana dia? Gedung kampus kita ini termasuk ke dalam apa? Ke dalam ini, gedung mana tadi, perkantoran. Ya, semestinya kan kelasnya 5 ya kan? Nah, tetapi untuk laboratoriumnya, kalau dia tidak dengan gedung, utamanya, maka dia termasuk ke dalam, kelas 8. Ya, misalnya, mmm, contohnya, laboratorium, eee, beton teknik sipil. Dia dengan fungsi utamanya enggak? Kalau dia terhubung dengan fungsi utamanya, maka dia termasuk ke dalam, eee, di luar kelas yang 8 ini. Tapi kalau dia itu fungsi yang menyeluruh, maka dia termasuk ke dalam kelas yang 8. Kalau dia bahagian, maka dia termasuk ke dalam, eee, mana tadi ya, sebentar 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 ya, saya baca lagi ya. Nah ini termasuk ke dalam, kelas 9B ya, ngerti ya? Bisa paham? Bisa, Pak, berarti dia kelasnya berbeda dengan kelas universitas? Iya, dia termasuk ke dalam bangunan gedung umum kelas 9B, tapi kalau dia yang attach, ya misalnya itu tadi yang saya sebutkan tadi, maka dia, termasuk, apa namanya, ke dalam, eee,
Mana tadi? Nah, gedung perkantoran, ngerti kan? Jadi kita lihat skalanya. Kalau dia memang, dia fungsinya terpisah, misalnya betul-betul dia misalnya nih kamu tanya tadi kampus ya misalnya ya? Iya, Pak. Misalnya kita di lab sipil ya, atau di yang paling jelas di lab mana ya? MIPA lah, MIPA itu banyak lab tuh. Nah, kalau misalnya gedung labnya itu merupakan, bahagian daripada kampus, maka gedung itu dimasukkan ke dalam kategori gedung kantor, ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian apabila ya, gedung laboratorium dan apa namanya, tempat mahasiswa berlatih itu atau apa namanya, beruji coba atau tempat praktikum ya. Nah, itu dia terpisah, maka dia akan masuk ke dalam, gedung laboratorium. Memang betul-betul terpisah, masuk dia kelas, 8. Tetapi apabila, eee, dia sifatnya itu adalah fungsinya publik, maka dia akan oh sorry berarti saya salah, eee, dia masuk ke kelas 9B. Kalau tidak, kalau dia terpisah dia masuk ke kelas 8, gitu ya. Jadi salah saya tadi, dia nggak termasuk ke dalam, gedung perkantoran, tetapi masuk ke dalam kategori ini, untuk lab-nya ya, untuk lab-nya. Kalau dia lab-nya terpisah, maka dia masuk ke dalam kelas 8 lab-nya, tapi kalau dia tergabung dengan sekolahnya dengan gedung, apa namanya, dengan fungsi pendidikannya, maka dia termasuk kelas 9B. Oke, bisa ngerti? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Sebentar ya, saya ganti dulu ini. Oke, saya share dari ini ya, saya buka file saya, apa namanya, yang untuk sesi kedua belum bisa saya akses, jadi saya buka yang ini ya. Sebentar saya share ini.
Nah, ini saya buka dari Permen aja, Permen PU nomor 26 tahun 2008 ya. Udah kebaca ya, ini kita kita lihat dari sini aja. Eee, bentar bentar. Oke. Nah ini ya, jadi, tadi kita udah tahu ada akses yang perlu kita siapkan ya, jalur untuk baik itu untuk mobil dan petugas pemadam kebakarannya. Nah kemudian kita lihat di sini, eee, kita harus menyiapkan lapisan perkerasan atau hard standing, ya, apa namanya, yang saya sebut tadi sebagai landing zone untuk kendaraan, eee, apa namanya, pemadam kebakaran. Nah, jadi di sini istilahnya lapisan perkerasan atau hard standing dan access way, jalan masuk tadi. Nah, ini apa yang harus kita perhatikan di sini? Jadi di sini disebutkan bahwa di setiap bagian dari bangunan gedung hunian, di mana ketinggian lantai hunian tertinggi diukur dari rata-rata tanah tidak melebihi 10 meter, maka tidak dipersyaratkan adanya lapisan perkerasan. Ya, jadi kalau bangunannya tadi tingginya tidak lebih dari 10 meter, ya, fungsinya hunian, ingat ya fungsinya hunian, eee, tingginya tidak lebih dari 10 meter, maka dia tidak dipersyaratkan adanya lapisan perkerasan. Ini misalnya rumah kita nih, di kawasan di rumah kita, itu akses masuknya tidak tidak perlu disediakan untuk mobil pemadam kebakaran menuju ke halaman kita, tidak perlu. Ya selama dia tingginya tidak lebih dari 10 meter dan fungsinya adalah hunian, gitu ya. Itu maksudnya dari, keterangan ini. Nah nah, yang, keterangan berikutnya, kecuali diperlukan area operasional dengan lebar 4 meter sepanjang sisi bangunan gedung tempat bukaan akses diletakkan, asalkan ruangan operasional tersebut dapat dicapai pada jarak 45 meter dari jalur masuk mobil pemadam kebakaran. Oke. Nah, jadi artinya apa? Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau dia, eee, tempat mobil kita ini berhenti di depan pinggir jalan atau di driveway-nya itu, tidak lebih dari 45 meter, dia dibolehkan. Tapi kalau lebih daripada itu maka harus dibuat jalur masuknya. Misalnya kalian luas tanah kalian itu 1.000 meter tuh luas sekali atau lebih dari itulah ya, misalnya, 3.000 meter, bangunannya di tengah. Dari pinggir jalan itu kalian buat bangunannya sekitar 50 meter atau 100 meter ke belakang. Nah, nggak bisa, harus dibuat jalur sampai pada jarak maksimalnya 45 meter dari bangunan. Gitu. Jadi artinya kendaraannya, misalnya mau kalian batasi secara desain, oh kendaraan tuh sampai nggak boleh lebih dari 45 meter gitu. Ya, jadi kalau lahannya kecil, misalnya kecil cuman 20 kali 40, 20 kali 30, kan rata-rata gitu tuh perumahan tuh ya. Rumah tanah-tanah kita ya di kaplingan di tengah kota ataupun kaplingan yang lebih kecil lagi. Nah, itu boleh gitu. Jadi dari akses utamanya tidak lebih dari 45 meter itu diperbolehkan tanpa ada, eee, jalur perkerasan. Tapi kalau lebih dari 45 meter, dia tetap harus dibuat jalur perkerasan sampai batas maksimalnya 45 meter dari, bangunan, itu maksudnya. Nah, kemudian dalam tiap bagian dari bangunan gedung, selain bangunan gedung rumah tinggal satu atau dua keluarga, perkerasan harus ditempatkan sedemikian rupa agar dapat langsung mencapai bukaan akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung. Maksudnya begini, jadi itu yang saya sebutkan kemarin waktu kuliah minggu lalu, perlunya kita merencanakan exit ways untuk eh, rumah tinggal, apa namanya, ruko. Nah, jadi maksud exit way itu itulah yang
di sini diminta akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung. Jadi itunya, akses pemadam kebakarannya ini harus disediakan. Jadi bukan hanya untuk kita keluar, tapi untuk, petugas pemadam kebakaran bisa mengakses gedung tersebut, ya. Nah jadi, apa namanya, pentingnya merencanakan accessway itu adalah untuk proses evakuasi, ya. Eee, Nanti bisa kita lihat juga mungkin ya, kenapa di dalam gedung yang besar itu perlu ada, saf kebakaran. Saf kebakaran ini bukan hanya saf bolong kosong, tapi artinya ada sarana transportasi di situ, lift gitu misalnya. Kalau bangunannya tinggi tentu ada lift, ya. Kalau bangunannya, rendah misalnya perlu juga ada akses saf untuk petugas kebakaran mencapainya dari dalam gedung, boleh juga. Tapi biasanya selalu dilengkapi dengan alat, transportasi, oke. Nah kemudian perkerasan tersebut harus dapat mengakomodasi jalan masuk dan manuver mobil. Jadi jangan nanti mobilnya nggak bisa mutar, nggak bisa belok, udah masuk nggak bisa keluar gitu ya. Kemudian, snorkel, mobil pompa, dan mobil tangga, dan platform hidrolik serta mempunyai spesifikasi sebagai berikut. Nah, ini dia spesifikasinya ini. Lebar minimum lapisan perkerasan yang ini tadi, hard standing ini, atau lapisan perkerasan atau yang saya sebut tadi landing zone, itu harus lebarnya 6 meter dan panjangnya minimum 15 meter. Nah, kalau enggak nanti mobil pemadam kebakarannya nggak bisa, berada pada posisi yang stabil, bahkan nanti justru dia yang jadi penghambat untuk proses evakuasi kalau dia mengalami kendala untuk bermanuver. Itulah gunanya, hard standing itu atau, landing zone ya, karena dia nanti akan mengeluarkan, apa namanya, jack-nya untuk mobil itu bisa berdiri dengan stabil. Karena kenapa itu penting? Karena saat pompa diaktifkan, menyemburkan air yang kencang dari itu mobil itu akan bergoyang kalau tidak memiliki, eee jack, tidak di-jack dia, dikeluarkan apa namanya, penyangganya. Bayangkan di dalamnya air semakin bergoyang maka akan semakin besar energinya sehingga bisa-bisa mobilnya itu akan terbalik. Gitu ya, karena bergoyang-goyang-goyang akhirnya ya seperti itu tadi, seperti gelombang laut gitu. Semakin lama, maka semakin kuat energinya dan mobilnya akan terbalik, terguling, gitu. Jadi bukan sembarangan bisa kita buat akses masuk, tetapi tanpa menyiapkan, hard standing atau landing zone. Dan dimensinya itu 6 kali 15 meter minimum. Kalau lebih lebar boleh nggak? Ya boleh tentu saja, oke. Nah, kemudian lapisan perkerasan, oke, dari yang pernyataan yang pertama tadi artinya kalian sudah berpikir kan, kalau kalian mendesain gedung, "Oh, di mana nanti ini landing zone-nya ini akan saya tempatkan ya?" Nah, landing zone ini ada kaitannya juga nanti dengan siamase tadi, penempatan, siamase atau apa namanya, valve ya, valve untuk memasukkan, air ke dalam sistem proteksi kebakaran gedung. Nah, ada ininya, ada, kaitannya sehingga, oh kita harus membuat penempatan, hidran, penempatan siamase, dan beberapa ketentuan itu harus dekat dengan, landing zone atau, apa namanya, area perkerasan itu tadi, ya. Nah, kemudian lapis perkerasan harus ditempatkan sedemikian agar tepi terdekat tidak boleh kurang 2 meter atau lebih dari 10 meter dari pusat posisi akses pemadam kebakaran diukur secara horizontal. Nah, jadi dia nggak boleh kurang dari 2 meter atau lebih dari 10 meter dari pusat posisi akses pemadam kebakaran secara horizontal ya. Jadi kalau misalnya bangunannya 40 meter, maka dia, nggak boleh kurang 2 meter dan tidak boleh lebih dari 10 meter dari pusat ini tadi,
mana pintu masuknya, dari mana pusat, siamasenya, itu nggak boleh lebih dari itu. Itu tadi yang saya katakan, apa namanya, perlunya, merencanakan letak siamase dan letak landing zone, letak hidran. Nah, itu jadi ketentuannya dia tidak boleh kurang dari 2 meter dan tidak boleh lebih dari 10 meter. Nah, lapis perkerasan harus dibuat dari metal, paving block, atau lapisan yang diperkuat agar dapat menyangga beban, peralatan pemadam kebakaran, ya. Persyaratan perkerasan untuk melayani bangunan gedung yang ketinggian lantai huniannya melebihi 24 meter harus dikonstruksi untuk menahan beban statis mobil pemadam kebakaran seberat 44 ton. Nah, itu dengan plat kaki, ya. Jadi itu yang saya sebutkan. Jadi, beratnya itu 44 ton. Kalau bangunannya itu 24, melebihi 24 meter. Kenapa? Ini berkaitan dengan kapasitas. Nah, ini juga kalian harus tahu ya. Jadi kalau terjadi kebakaran, bagaimana petugas kebakaran mengirim mobilnya? Nah, kapasitasnya itu kan bermacam-macam, ada yang kecil, yang sedang, dan sangat besar. Nah, mobil ini dikirim berdasarkan kelas bangunan itu tadi, paham ya? Jadi mobil pemadam kebakarannya dikirim berdasarkan kelas bangunannya. Jadi nanti mungkin di bawah atau nanti saya di materi yang lain, eee, akan saya tunjukkan misalnya, oh ini gedungnya ini, fungsi luasannya dia berkaitan dengan luasan juga ya, fungsi dan luasan. Luasannya sekian ribu meter persegi, itu mobil yang dikirim harus yang kapasitas sekian gitu, paham ya? Jadi bukan sekedar mobil itu berangkat, yang besar yang itu berangkat, nggak gitu. Jadi ada ketentuannya. Nah, kemudian lapisan perkerasan harus dibuat sedatar mungkin dengan kemiringan maksimalnya dia 1:8,3. Berapa persen itu berarti 1,1:8? Sekitar 12% ya. Dia nggak boleh lebih dari 12% kemiringan, landing zone-nya itu. Nah, kemudian lapisan perkerasannya ini, jalur aksesnya tidak boleh lebih dari 46 meter dari, jalur utama. Kalau dia lebih, dia harus dibuat, apa namanya, fasilitas untuk belokan, ya, nggak boleh lebih dari 46 meter. Ini berkaitan dengan apa? Spesifikasi equipment kebakarannya, baik spesifikasi mobilnya, spesifikasi, selangnya, spesifikasi kemampuan jangkauan hidrannya, dan seterusnya. Jadi berdasarkan itu dibuat. Oke. Nah ini ya gambarnya, ilustrasinya, ini gambar 2342 tadi yang di sini, ini, ya. Dia tidak boleh lebih dari, 48 meter tadi, 46 meter, kalau lebih harus dibuat belokan, ya. Kemudian lebar lebar aksesnya, bidang kerja, minimum 4 meter ini untuk aksesnya menuju ke landing zone. Nah, ini landing zone-nya ini nanti contohnya ini. Landing zone-nya itu perkerasannya itu minimal tadi berapa? 6 kali 15 meter. Dan letaknya ini tidak boleh kurang dari 2 dan tidak boleh lebih dari 10 meter dari pusat akses ke dalam, bangunannya. Baik itu, siamase, baik itu hidran atau valve itu, tidak boleh jaraknya itu lebih dari 10 meter dan kurang dari 2 meter. Oke, nah ini dia, ini ilustrasi dari, jack itu tadi ya, mobil pemadam kebakarannya ya. Jadi dia memiliki 4 jack dan ini, bidang perkerasannya lebarnya 6 meter dan panjangnya minimal 15 meter. Ini dia. Ini ya, landing area-nya itu tadi atau perkerasannya. Jadi harus disediakan, bukan nggak disediakan. Nah, selama ini kalau kalian mendesain bangunan tidak mempertimbangkan ini, mulailah untuk mempertimbangkan, ya. Nah, kemudian radius putarnya juga ditentukan.
Jadi kalau membuat belokannya itu di dalam site, kalau kalian nanti mendesain, nah nanti kita harus menentukan jalurnya. Jalur, apa namanya, kendaraannya, akses kendaraannya menuju ke, bangunan. Ya, menuju di mana diletakkan, hidran, di mana diletakkan, lapisan perkerasan, di mana bangunannya, itu aksesnya itu nggak boleh belok tanpa ada ketentuan untuk bisa dijangkau oleh mobil, pemadam kebakaran. Ini yang pertama nih misalnya. Nah, radius belokannya itu tidak boleh kurang dari 10,5 meter. Nah, jadi nanti kalau kalian merencanakan akses kendaraan menuju ke parkiran, itu harus mempertimbangkan ini untuk belokannya. Kalau dia sejalan dengan di mana kalian rencanakan letak, perkerasannya. Nah ini radiusnya ini nggak boleh kurang dari 10,5 meter. Kalau terlalu kecil dia nggak bisa nanti kendaraannya, bermanuver, gitu ya. Jadi syarat ini harus dipertimbangkan juga. Kemudian tinggi ruang bebas di atas lapisan perkerasan atau jalur masuk mobil pemadam minimum 4,5. Misalnya, oh berarti dia kalau kita mau buat sebagai jalur, eee, apa namanya, akses untuk kendaraan pemadam kebakaran, nggak boleh ada portal yang kurang dari, 4,5 meter, dia harus di atas 4,5 meter portalnya itu. Nggak boleh ada balok yang, menghalangi, nggak boleh ada, tanaman yang apa namanya, ketinggiannya dahannya itu kurang dari 4,5 meter karena akan mengganggu, jadi dia harus dibersihkan terus, di-trimming sampai minimal ketinggiannya 4,5 meter, gitu ya. Nah, kemudian jalan umum boleh digunakan sebagai lapisan perkerasan, asalkan lokasi jalan tersebut sesuai dengan persyaratan jarak dari bukaan akses pemadam kebakaran. Ya jadi, jalan umumnya ini tadi jaraknya berapa? Misalnya 46 meter dia maksimalnya, kemudian dia sesuai tadi dengan akses kebakarannya itu 10 dan tidak kurang dari 5, dari 2 ya. Kemudian, kita lihat ketentuan berikutnya, eee, bagaimana kita merencanakan, apa namanya, jalurnya itu. Nah ini dia, coba perhatikan di sini. Kalau volume bangunannya lebih besar dari 7.100, maka minimal 1/6 keliling bangunan gedung. Jadi jalurnya itu harus kita sediakan 1/6 dari keliling bangunan gedung. Ya, misalnya, jadi ingat ya, di sini volume bukan luas, tapi volume. Jadi panjang, lebar, dan ketinggian bangunan. Nah, kalau volume bangunan kita itu lebih dari 7.100 meter, kita harus menyediakan akses itu 1/6 dari keliling bangunannya. Kalau bangunannya itu lebih dari 28.000, maka jalur aksesnya ini harus kita sediakan 1/4 keliling bangunan. Nah, kalau bangunannya lebih dari 113.000, maka akses kebakarannya ini harus bisa mengelilingi bangunan, ya. Jadi ingat, ini ketentuan ini coba kita terapkan di dalam, desain kita. Ya, jadi lihat volumenya dan tentukan jalannya berdasarkan volume ini. Sampai di sini bisa paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut ya. Nah, kemudian hal penting lainnya adalah penandaan jalur. Oke, penandaan jalur ini nanti ada simbol-simbolnya yang penting kita pelajari di dalam, sistem proteksi kebakaran ini. Eee, jadi pertama di sini ada
pada lapisan perkerasan itu harus dikasih tanda ya pada keempat sudutnya agar, mobil pemadam kebakaran tahu di mana dia harus berhenti. Oke, kemudian, eee, jalurnya itu harus diberi tanda dengan bahan yang kontras. Misalnya ini kawasan jalurnya ini dia memakai bahan, eee, beton ya, cor beton. Kemudian perkerasan yang lain misalnya pakai aspal atau, pakai konblok ya misalnya, atau paving block. Nah, jadi ada perbedaan dan kemudian diberi warnanya yang kontras, sehingga petugas pemadam kebakaran begitu masuki, eee, site kita, dia bisa langsung menandai jalurnya, ya. Nah, kemudian dia harus, apa namanya, clear, bersih, tidak boleh ada penghambat, jadi nggak boleh dihalangi. Nah, ini dia. Simbolnya juga harus clear penempatannya ya, tidak lebih dari 3 meter, kemudian, huruf tidak kurang dari 50 mili atau 5 senti ya. Itulah untuk penanda jalurnya ya. Kemudian, kita lihat di sini hidran halaman. Nah, minggu lalu udah kita singgung-singgung di kota kita bagaimana hidrannya. Nah, tetapi pun walaupun, di kota kita sulit mendapatkan, hidran ya, tidak ada perencanaan hidrannya bahkan kita boleh katakan begitu, tapi di site kita tetap perlu merencanakannya. Kenapa? Karena ini bisa disuplai, secara portable dengan berbagai berbagai, cara. Salah satunya adalah dengan itu yang saya sebutkan tadi, mobil pemadam kebakaran. Ya, jadi kalau gedungnya semakin besar tentu perencanaan hidrannya akan semakin kompleks, semakin banyak hidran yang diperlukan, ditata, direncanakan penempatannya pada site, karena mobil yang datang nanti bila terjadi kebakaran juga jumlahnya sesuai dengan gedungnya, bukan hanya satu, tapi yang tadi misalnya, yang kapasitas 44 ton ada 5 atau 6 atau berapa gitu. Dan sehingga untuk mensuplai air ke dalam, gedung melalui hidran, ada ketentuan yang sudah bisa, terpenuhi ya. Nah, makanya rencana penempatan hidran di bangunan kita, di site kita, kemudian spesifikasinya ini harus disampaikan ke petugas pemadam kebakaran agar mereka, mengerti, tahu, "Oh begini nih, yang di gedung ini sistemnya begini, di gedung sana sistemnya bagaimana," gitu ya. Eee, Kemudian tiap bagian dari jalur untuk akses mobil pemadam di lahan bangunan gedung harus dalam jarak bebas hambatan 50 meter dari hidran kota. Jadi itu tadi makanya, eee, saat jalur akses itu disebutkan di poin di atas 46 meter maksimal, artinya kurang lebih jarak bebas hambatan yang 50 meter itu akan tercapai gitu. Jadi dari hidran kota menuju ke, apa namanya, dari hidran kota ke aksesnya itu tidak boleh lebih dari, 50 meter itu 46 meter itu bebas hambatan, nggak boleh ada penghalangnya sama sekali, ya. Kemudian nah, kalau hidran kota tidak tersedia, maka perlu disediakan hidran halaman, ini yang saya sebutkan tadi. Gunanya apa? Untuk mensuplai dari mobil pemadam kebakaran. Ini, kita lihat gambar 25252 nih, ini gambarnya. Ini ya, jadi ini ada hidran kota, ini jalurnya ini nggak boleh kurang dari 50 meter, sorry tidak boleh lebih dari 50 meter, ya. Di sini ada perkerasannya, di sini ada perkerasannya. Ini contohnya. Ya, ini ada hidran kota di sini. Nah, ini tidak boleh lebih dari 50 meter. Karena kalau perlu suplai air, selang yang suplainya ini
bisa terhubung langsung ke hidran, begitu juga ini. Dan secara jalur ini tidak boleh ada penghalangnya. Jadi jangan belum apa-apa, kita udah mau pasang polisi polisi tidur atau, bumper ya sebanyak-banyaknya, nggak boleh, semestinya nggak boleh di awal ini udah langsung dikasih bumper, polisi tidur, nggak boleh. Karena itu memberikan resiko bagi, mobil pemadam kebakaran saat dia bermuatan penuh, gitu. Ya, ini ya. Nah kemudian, nah ini lainnya, nah ini, kalau tadi hidran kotanya tidak ada, jauh misalnya lebih dari 50 meter, kita perlu sediakan hidran, nih, di dalam site kita. Ya ini ada hidran satu ini. Nah kemudian di sini ada perkerasannya. Nah, jarak dari hidran kita ini ke landing-nya ini juga harus diperhatikan ya. Nggak boleh lebih dari, 50 meter juga, oke? Nah, jadi, eee, mungkin sampai di sini dulu lah ya materi kita hari ini. 2 kali pertemuan. Jadi, artinya kalian sudah bisa memahami, oh penting ternyata sampai site ini kita ini harus membuatnya ini begini lain kali perencanaannya. Ya jadi misalnya contohnya di sini nih ada, tempat manuver, tempat U-turn, parkir, menuju parkir. Nah ini kalau dia bukan jalur jalur, akses pemadam kebakaran, dia tidak apa-apa. Tidak memenuhi syarat tadi di atas yang 10,5. Tapi kalau dia ini merupakan jalur misalnya, maka ini manuvernya ini atau, putarannya ini, sudutnya ini harus lebih dari 10,5 meter radiusnya, gitu. Oke. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, absensi jangan lupa diisi. Kemudian tugas yang saya sebutkan tadi segera dikerjakan. Saya cuma minta kalian nanti kirim ke saya siapa, nama kelompok pasif, siapa nama kelompok, aktif. Oke. Baik, sampai di sini kuliah kita. Selamat pagi.